inti dari yang disampaikan ini mau selesai pada benda itu. Jadi begini, ketika Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Bagaimana ketika anak-anak kalian mau keluar, misalnya di rumah dengan keluar, lalu di luar rumah dia mendapat sesuatu yang buruk atau apa dia lapar, dia lari ke selendang. Siapa yang dicari? Seluk garpu. Yang dicari pasti orang tuanya. Pertama dia akan mengurus orang tuanya. Ada Ustaz. Apa Ustaz Ustaz? Aku lapar. Oh, kamu lapar. Apanya kasih. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan atiullah wa atiur rasulullah alal amri minkum. Ini ada makna satu pintu makna ilmu hakikah yang dibuka malam ini. Itu maksudnya begini. Kayak tadi diceritakan ada hadis qudsi, hadis yang sesungguhnya firman Gusti Allah, tapi disampaikan melalui lisan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Kenapa demikian? Karena Kanjeng Nabi sedang fana kepada Allah Subhanahu wa taala. Fana ilah. Kalau dalam ilmu tasawuf itu ada fana isyai, fana rasul, fana ilah. Kalau Kanjeng Nabi bukan fana rasul, Kanjeng Rasul, main fana ilah. Lah, ya kita para murid, kita nggak bisa langsung fana rasul. Kita harus melalui pintu atau tangga pertama, yaitu fana isyai, yaitu kita ini fana kepada guru kita. Makanya biasanya ciri-cirinya orang yang fana pada gurunya itu dia akan mirip pada mirip seperti gurunya perilaku, ilmunya, perilakunya, gaya ngomongnya, terus sifatnya itu mirip dengan gurunya. Kanjeng Nabi tadi mengatakan al-ulama rasul an. Ulama Kanjeng Nabi itu mirip para rasul, kata Kanjeng Nabi. Mirip para nabi itu kata Kanjeng Nabi. Dan para nabi itu mirip aku juga gitu. Nah ini pun sama. Jadi buktinya seorang murid, kita semua kan para murid ini, kita bisa fana pada syai, fana isyai, itu ilmunya itu walaupun mungkin kayak Ustaz, walaupun ilmunya S3 dari Al-Azhar, S5 dari kedokteran, SOS dari Eropa, terus Sapok dari Demak, terus apa lagi yang belum? SDR. Kalau di atas kan biasa, SDR luar biasa kan. SDR apapun lah. Walaupun lulusan seperti itu gitu. Tapi itu ilmunya kok bisa berbicara sesuatu yang biasa aja misalnya. Dan itu mungkin tidak didamar. Hanya lulusan pernah renang dari Jakarta ke Pulau Seribu, yang tadinya badannya itu kalau bulat, terus kulitnya kuning langsat, kuning langsat tadi, rambutnya itu hitam, lurus itu sampai sapu buantan ini kan. Gara-gara sehari semalam renang dari Jakarta ke Pulau Seribu, berubah semuanya. Tapi walaupun begitu, ditambah bisa menceritakan ilmu hakikah, ilmu syariat yang tadi Ustaz tahu, tapi tidak bisa menceritakan ilmu hakikah, di mana ilmu hakikah itu benar dari ilmu syariat yang Ustaz ceritakan misalnya. Nah, ini terjadi suatu perbandingan atau perbedaan antara orang yang fana kepada universitas dan orang yang fana kepada guru, pada syekh. Orang yang fana pada universitas, dia akan menceritakan apa yang dapat di universitas, buku-buku yang ada di universitas. Orang yang fana pada guru, dia akan menceritakan bagaimana gurunya menceritakan. Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi. Dulu para sahabat, ketika para sahabat itu disuruh huruf. Saya bilang turut ya, bukan nurut ya. Awas Mas Bi nanti ya, kalau dikiranya aku
tak suruh murut dia nak tahu tuh habis langsung ke atas. Jadi saya kasih bunyinya itu. Huruf. Jadi memang di zaman Kanjeng Nabi para sahabat disuruh huruf itu suruh ajaran kalian minta berbagi, ajaran sholat, ajaran berperilaku baik, ajaran pada kebaikan. Fasalul ayo sana dulu. Para sahabat itu enggak, setahu aku Kanjeng Nabi itu, setahu kita itu Kanjeng Nabi punya sahabat itu sebanyak 125.000 orang dan mereka ulama semua. Karena apa? Mereka belajar langsung dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Begitu. Tapi semua sahabat Kanjeng Nabi setahu aku nggak ada yang bisa ngomong Jawa, nggak ada yang bisa ngomong bahasa Indonesia, nggak ada yang bisa ngomong bahasa Inggris, nggak ada yang bisa ngomong bahasa Urdu, nggak ada yang bisa ngomong bahasa Zimbabwe. Semua sahabat Kanjeng Nabi itu bahasa cuma satu bahasa Arab toh sebenarnya. Namun kemanapun mereka itu tinggal, mereka waktu itu tinggal di Syam. Syam itu zaman dulu itu Syam itu termasuk Irak, Iran, terus Turki, terus Damaskus, Yaman, itu Syam, wilayah-wilayah Syam terbelah. Ketika mereka tinggal di sana untuk berniaga, mereka nggak ngerti mungkin bahasa Eropa, lalu mereka ada yang ke Eropa, mereka ada yang ke Asia, mereka ada yang ke Demak, ada yang ke Semarang, ada yang ke Jakarta. Mereka nggak ngerti bahasa-bahasa di tempat mereka tinggal. Namun karena mereka ini fana pada Kanjeng Nabi, fanai Rasul, Kanjeng Nabi lah yang memberikan ilham ilmu itu ke dalam hati mereka. Dan Kanjeng Nabi itu kalau kalian harus tahu bahwa Kanjeng Nabi itu ngerti semua bahasa. Gusti Allah ngerti semua bahasa. Makanya kalau Allah itu sebenarnya bahasanya itu saya tidak bisa menceritakan seperti bahasa ini, bukan. Kalau itu para wali itu mereka mengerti kalamullah itu dalam hatinya, tapi kalamullah itu nanti akan keluar sesuai dengan bahasa di mana Gusti Allah meletakkan ilmu itu ke dalam hati orang tersebut. Misalnya Gusti Allah memberikan kalamullah kepada seorang syekh yang ada di Iran, dia akan mungkin berbicara bahasa Arab atau bahasa Urdu, atau nggak mungkin juga misalnya nih ada orang Iran, lalu Gusti Allah kirimkan kalamullah, juga dia menceritakan ilmu hakikat itu dengan bahasa Jawa misalnya. Apa kata kalian kalau kalian mikir itu mana Pak kesurupan ya? Loh ya kan? Loh di dalam itu loh ya kan? Jadi fana apa kesurupan ya? Gitu. Jadi bedanya kesurupan dengan fana itu begitu. Kalau fana itu mereka tidak berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti, tapi ilmunya dari Gusti Allah. Jadi Gusti Allah menyuruh orang tersebut berbicara sesuatu yang Allah ingin bicarakan malam atau lain melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kesurupan itu loganya beda-beda, tergantung siapa yang nyurupin. Iya. Lah kalau misalnya beliau Pak Yogis yang nyurupin ternyata orang Jepang bagian Cina Selatan, ngerti gak bahasanya? Jepang Selatan iya. Jadi seperti itu, makanya puncak dari terakhir kita itu sebenarnya gini. Kalau tadi kan Allah katakan alladzina amanu adalah terus ada dari atas ke bawah. Karena Kanjeng Nabi kan berisukan umatnya, umatku bagaimana umatku ya Allah. Maka Gusti Allah memberikan jawaban bahwa apa akan kirimkan wali-waliku, kekasih-kekasihku, para penerusmu wahai Rasulullah yang akan hidup di masa umatmu nanti atau tanda. Makanya walil amri minkum. Lah sebagaimana tadi tradisi Kanjeng Nabi Fanaila, hadis qudsi, para sahabat Fanail Rasul berdakwah dengan bahasa ilmunya Kanjeng Nabi, tapi mereka menceritakannya di dalam negara-negara yang mereka tidak ngerti bahasa, tapi orang itu bisa ngerti maksudnya. Nah itu kalamullah. Lalu apakah itu cukup sampai di situ? Ya enggak. Allah katakan wa ulil amri minkum, artinya apa? Ada juga di masa-masa para wali, bahkan di zaman sekarang, di era milenium, di era zaman sekarang, ada juga para wali yang mereka itu bisa membawa kita untuk sampai ke para Nabi. Itu para Aisyah, para Rasul, para Ilah. Bagaimana caranya? Karena saya sudah dijadi sama
bapak saya, sahabat saya, manusia saya tidak diperbolehkan mengajarkan murokoba. Tapi ini tak ceritakan amalan saya yang tak amalkan sampai sekarang. Fana Isya. Jadi begini. Jadi sebenarnya sih tadi udah tak di EP barusan lagi. Ya itu masalah, ya ada di EP. Jadi begini. Jadi busana Gusti Allah, busana ilahiyah itu terhubung dengan kekuatan tanah dari para syekh. Karena para syekh itu, para wali itu orang-orang yang jiwanya terhubung dengan kanjeng Nabi. Artinya apa? Jika kalian ingin mencapai kekuatan kanjeng Nabi, panai Rasul, maka kalian harus mencapai panai syekh dulu supaya kalian mencapai kekuatan kanjeng Nabi. Kenapa demikian? Karena kanjeng Nabi ini satu-satunya orang yang tidak pernah meninggalkan Gusti Allah. Orang mukmin sejati, muslim sejati, tidak pernah berubah hatinya sama Gusti Allah. Walaupun kanjeng Nabi itu hidupnya lebih lunas daripada siapa? Ya? Daripada kita. Benar. Walaupun kanjeng Nabi itu hidupnya lebih lunas. Begitu. Jadi hidupnya kanjeng Nabi seumur hidupnya itu dari lahir sampai beliau wafat itu secara fisik, beliau itu sebenarnya itu tidak seperti kita yang masih enjoy, masih nongkrong, masih bisa ngapusi, masih bisa nipu, masih bisa munafik. Kanjeng Nabi enggak, beliau apa adanya, tapi beliau hidupnya dari kecil sampai bapak tuh getir terus, ngenes terus. Waktu beliau lahir, bapak udah nggak ada. Beliau umur 6 tahun, ibunya nggak ada. Beliau umur berapa tahun, pamannya meninggal. Kelihatan belum nggak tahu. Nggak tahu kisah apa? Kisahkan Rasul. Kisahkan Rasul. Oh, iya. Sebenarnya hidupnya begitu. Punya istri tercinta diambil Gusti Allah, ya kan? Terus Islamnya lagi senang ketemu Gusti Allah, disuruh turun lagi, ya kan? Pamannya Hamzah meninggal, ya kan? Terus menurut padahal hidupnya selalu dalam tekanan, dalam ancaman, seumur hidupnya dalam boykot, dalam fitnah, begitu. Tapi kanjeng Nabi apakah berubah sama Gusti Allah? Ya enggak, kanjeng Nabi nggak bilang, ya Allah, masa aku jadi nabimu? Aku udah sampai di hadiratmu, masa hidupku ngenes terus? Wah, aku dibikin tajir pelintir mati mendadak ya. Ya enggak. Kanjeng Nabi tetap ya Allah ya mantan. Tetap kanjeng Nabi yang membimbing umat. Tetap kanjeng Nabi yang menyampaikan kebaikan. Tetap merangkul semua orang. Bahkan kanjeng Nabi itu, Rasulullah itu bukan hanya nabinya orang Muslim. Rasulullah itu nabinya orang non Muslim, orang Nasrani, Yahudi, Buddha, Hindu, Judais, ini jadi kita semuanya itu nabi sama, ya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Walaupun mau ngaku mau enggak, kanjeng Nabi tetap tenang. Begitu. Kenapa demikian? Karena kanjeng Nabi ada dalam hati Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, masya Allah. Maka rahmatan lil alamin. Kita ngomongnya malah mudah-mudahan kayak ustaz-ustaz ya. Kita berikan aja biar cepat. Jadi kalau tadi kan hati Allah wa Rasul akan menjadikan untuk sampai aman, maka dari Gusti Allah ke kanjeng Nabi ke guru-guru kita, wali-wali kita. Tapi dari guru kita untuk sampai ke dari Gusti Allah supaya kita nyatu hati kita ini hidup bersama kanjeng Nabi, hidup bersama Gusti Allah itu bakok abadi selamanya. Hidup kanjeng Nabi hidup bersama Allah supaya hati kita itu enggak berubah. Supaya hati kita itu punya keyakinan, tidak jadi munafik, tidak minta. Yaitu Grand Syekh menceritakan, jadi setiap hari bacalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, la haula wala quwata illa billahil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bacalah itu sehari itu 100 kali. Sampai sekarang itu bisa baca. Bang ya, ini aku ngasih tahu kalian kenapa kok tiba-tiba kalian lihat aku kok. Kalian perlu lihat aku, masya Allah,
masa saya ngajarku tapi kok bisa menceritakan hal yang menipu gitu kan misalnya ya kan. Karena setiap hari aku baca itu lah hal-hal kuat itu 100 kali. Maka gereja ini itu cara kalian untuk anak kepada kalian jadi abu. Lalu untuk supaya kalian pada kajian Nabi, kalau kalian pada kajian Nabi, kalian akan mencapai dari Gusti Allah, yaitu mendapat kekuatan Gusti Allah, kekuatan kajian Nabi. Rasa ilmu Gusti Allah, ilmu kajian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sepertinya Inna awliya Allah yang juru binur Zillah. Wali-wali Allah itu melihat dengan cahaya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Prosesnya itu seperti itu. Jadi begitu ya. Jadi untuk mencapai kekuatan dari Nabi, ilmu dari Nabi, terkait dengan panah pada syekh atau kita hidup dalam hati syekh. Lalu bagaimana caranya? La haula wala quwwata illa billah. Artinya apa? Ya Allah, aku ini tidak memiliki daya upaya. Bahwa yang punya kekuatan Engkau ya Allah. Engkau ya Allah. Jadi kita ini tidak mengaku kalau kita ini tidak bisa apa-apa. Lalu kalau kita mengatakan kita sok bisa sesuatu, Masya Allah, itu dalam mengatakan sebenarnya itu syirik. Kayak Pak Alki kemarin cerita, iya, itu terus kemarin yang dulu sebenarnya itu waktu kami kapul ikan majlis terus itu ngomong begini, coba gue mau lihat kalau majlis tanpa gue memang bisa jalan. Ya Allah, sudah seanggur itu kah? Bilang ke Pak Alki, memang kalau majlis bertinggal memang bisa jalan. Allah ya. Padahal gue aja nih, wah gue harus Jakarta. Saya aja dari awal tahun 2005 dapat perintah untuk dulu berdakwah ke sana kemari. Saya sih sampai sekarang tuh nggak pernah mengklaim saya bisa sesuatu. Saya tidak pernah mengklaim, saya bisa nggak pernah. Pernah nggak kalian ngomong gitu? Saya tidak pernah mengklaim bilang ini, wah ini gara-gara ini kalian bisa ini. Nggak pernah. Malah Pak bilang kalau nggak ada saya, kalian lanjutkan. Zaman dulu sebelum di sini kan masih di TPI dan masih Pak bilang kan, kalau saya mudik, kalian pernah masih atau mengajar dimanapun ada tempat diselenggarakan yang manapun, ya kan? Apakah aku bilang, bro, nggak bisa kapan bro? Ya enggak. Masya Allah. Sudah seanggur itu nyangkut. Kalau mau coba gue mau lihat, baca kapal gue memang bisa jalan. Padahal aku cerita ke Mas Royan dalam pas kabur, aku sudah Mas Royan. Gak apa-apa, sekarang ini Mas, apa-apa kita harus musyawarah, kita gotong royong. Dia pikir memang gambar dia sekarang. Iya kan? Makanya Pak bilang hati-hati dengan prasangka orang beriman, karena mereka tuh pasangan dalam pasangan Gusti Allah. Aku cerita ke Mas Royan itu berkali-kali ya kan. Pak Oki baru cerita kemarin malam pasangan si laporan. Karena waktu dimaki-maki itu padahal aku cerita Mas Royan udah berkali-kali saya itu. Lah siapa yang ngasih tahu? Ya Gusti Allah ngasih tahu. Pas saya cerita benar ternyata yang gitu kebaikan ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi begitu nggak? Jadi sebenarnya inti pembicaraan malam ini sebenarnya itu ini kan akhir zaman. Kayak kita ini misalnya tinggal di rumah kita masing-masing, Pak Burin di Kuningan, Pak Supri di Jati Bening, Mas Yakri di Jakarta Pusat, di Damar di Pulau Seribu, tapi udah bandingkan. Kita kan nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam waktu singkat, karena kan dalam di zaman sekarang itu sehari 24 jam sesuatu bisa berubah dengan cepat. Jangan sesuatu alam ini, hati kita pun bisa berubah dengan cepat. Makanya supaya kita ini kembali ke orang tua kita, ke guru-guru kita, kayak anak tadi keluar rumah main, kalau dia hujan atau lapar atau dia terluka atau dia kenapa di ada orang tua dia main masuk rumah kan dengan orang tuanya. Maka caranya untuk kita supaya kembali ke orang tua kita itu bacalah la haula wala quwwata illa billah 100 kali setiap hari. Insya Allah nanti kita nggak disentuh setan, nggak disentuh sesuatu yang buruk, nggak disentuh jin, nggak disentuh apapun. Karena kita ini ngumpet di dalam jubahnya guru-guru kita, ngumpet di dalam jubahnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu. Kita ini ngumpet di dalam hati Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Gusti Allah mengatakan alladzina amanu, orang-orang yang aman itu yang Nabiullah yang bersama.
Atiullah itu bisa, atiullah wa rasul itu bisa diartikan juga setelah ilmu hakikah itu fana itu tadi, masya Allah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi hubungan hati itu nggih. Qasidah terakhir nggih. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina